Agnes Kogoya buktikan omongannya. Kalau memang dulu viral di video masuk alu guru pulang tinggal nyawa, silakan buktikan. Alu guru sudah kita kuasai, kemudian ke depan kita berharap pembangunan ini berjalan. Pilot Susi Air masih disandera. Komandan TNI Papua peringatkan Egyanus Kogoya. Misi pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Martens dalam cengkraman kelompok kriminal bersenjata KKB masih terus diupayakan. Kini Komandan Kurem 172-PWY Brigjen TNI Jo Sembiring memberikan pesan peringatan pada Egyanus Kogoya yang melakukan aksi penyanderaan itu. Sembiring menyampaikan peringatan bahwa Egyanus Kogoya harus segera menyerahkan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru yang sudah disandera selama lebih dari 1 bulan itu. Egyanus Kogoya juga diminta segera menyerahkan diri kepada tim aparat gabungan TNI Polri, mengingat pimpinan KKB Enduga itu sudah masuk dalam daftar pencarian orang DPO. Masih ada kesempatan bagi Egyanus untuk menyerahkan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru itu yang ditawan sejak 7 Februari lalu, ujar Sembiring dalam pernyataan pada Sabtu 18 Maret 2023. Egyanus juga diminta untuk menyerahkan diri karena sudah melakukan tindak kekerasan kepada warga sipil, ujarnya. Lebih lanjut, Sembiring membeberkan tindakan tegas yang akan diambil jika Egyanus menyerahkan diri, yakni polisi akan segera memproses hukum beberapa kasus kriminal kelompoknya itu. Sedangkan jika tak mau menyerahkan diri, aparat tetap akan melanjutkan penindakan tegas secara terukur sesuai standar operasi prosedur SOP. Penegakan hukum akan dilakukan karena tindak kekerasan yang dilakukan Egyanus sudah tercatat cukup banyak, bahkan ada yang sampai meninggal, ujarnya. Selain itu, Sembiring juga mengungkapkan misi pembebasan pilot Susi Air sudah mencapai titik terang sehingga diharapkan dalam waktu dekat segera bebas dari jeratan KKB. Mudah-mudahan pilot Susi Air dapat segera dibebaskan, ujar dia. Sebelumnya, serangan KKB Enduga pimpinan Egyanus Kogoya menimpa pesawat Susi Air dengan jenis Pilatus Porter PC-6-PK BVY pada Selasa 7 Februari 2023. Saat itu pesawat yang dibawa Kapten Phillips mendadak hilang kontak dari rute penerbangan Timika Paru. Hingga akhirnya pesawat Susi Air ditemukan telah terbakar di landasan lapangan terbang distrik Paru, Enduga. 2 hari kemudian, 5 penumpang pesawat berhasil dievakuasi bersama 15 pekerja bangunan Puskesmas Enduga oleh aparat gabungan TNI Polri. Kelima penumpang yang dibawa Kapten Phillips itu yakni Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelanus Gwijangge, Meta Gwijangge, dan Wetina W. Sayangnya, upaya aparat gabungan TNI Polri belum selesai lantaran sosok pilot Susi Air tak terlihat dalam operasi penyelamatan itu. Belakangan ini, pilot Susi Air itu muncul dalam rekaman video yang menyampaikan pesan KKB bahwa dirinya baru akan dibebaskan jika Indonesia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua Barat. Bahkan dia juga menekankan permintaan kepada PBB untuk menjadi penghubung mediasi menuju kemerdekaan Papua itu.
Jenderal Kopassus geram tindakan pengecut KKB. KKB Egyanus Kogoya jadikan ibu dan anak temeng hidup. Aparat gabungan TNI Polri terus bergerak melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens yang disandra KKB. Pergerakan pasukan gabungan TNI Polri dalam mengejar KKB pimpinan Egyanus Kogoya harus menghadapi medan yang berat dan berbahaya. Selain itu, KKB juga membawa anak-anak dan ibu untuk dijadikan temeng hidup. Dan Rem 172-PWY Brigjen TNI Jo Sembiring selaku dan Kolakops Satgas Pencarian Pilot Susi Air menyebutkan KKB membawa sandera ke wilayah pegunungan dengan ketinggian 2.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut MDPL. Mereka bergerak berpindah-pindah dan menjadikan ibu-ibu serta anak-anak sebagai temeng hidup, tegasnya. Dalam pergerakannya berpindah-pindah, KKB pimpinan Egyanus Kogoya juga menyinggahi perkampungan masyarakat. Jenderal TNI Bintang 1 jebolan Kopassus tersebut meminta masyarakat tidak takut akan segera melaporkan kepada aparat TNI dan Polri. KKB Egyanus Kogoya dan sejumlah pecahannya terus menebar teror di tengah masyarakat untuk memecah konsentrasi aparat TNI dan Polri. Mereka melakukan tindakan pengecut dengan menembak masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Kalau mau bertempur, cari lawan yang sepadan, tegasnya. Berbagai upaya penyekatan menurut Sembiring telah dilakukan untuk mencegah anggota KKB dari berbagai wilayah bersatu. Selain itu, beberapa titik yang sebelumnya dikuasai KKB telah diambil alih aparat TNI dan Polri melalui berbagai kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Bapak Pangdam 18-Cendrawasih telah meminta semua jajaran untuk melakukan cegah dini, aksi dini, dan deteksi dini terhadap gerakan KKB yang terus memprovokasi dan memutarbalikkan fakta, ungkap Sembiring. Masyarakat diimbau untuk tidak takut dengan KKB yang sengaja menciptakan kekacauan. Menurut Sembiring, tugas TNI dan Polri adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan negara, dan mendukung pembangunan. Perintah Bapak Presiden Jokowi kepada TNI dan Polri sudah jelas: wujudkan perdamaian dan kedamaian di Papua dan mendukung pembangunan pemerintah daerah, tegasnya.